Halo, Hai, perkenalkan, saya Ibu Pendeta Helmi Yosua Paat dan suami saya. saya Pendeta Yosua. Ya, saudara, saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu hebat loh dalam hidup kita ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita. Nah, saudaraku, saya mau menyaksikan beberapa waktu yang lalu di satu kota. Kami melayani itu bentuknya KKR. Nah, kemudian biasanya kalau KKR itu di spanduknya dituliskan pembicaranya siapa, begitu kan, temanya apa, ayatnya apa. Nah, waktu itu panitia katakan kepada saya bahwa mereka minta nama saya dan foto. Saya bilang jangan, temanya saja, kemudian bilang saja begini, nanti dibuat di spanduknya, hadirilah KKR Kesembuhan Ilahi dengan pembicaranya Yesus Jawaban, gitu. Saudara, saya bilang, saya nggak usah disebutkan namanya, nggak usah. Kalau Anda mau mengalami kesembuhan, Yesus Jawaban, gitu. Cukup banyak sih yang datang. Setelah selesai ibadah, kita ini ada ramah tamahnya. Sebelum ramah tamah, ada satu pemuda. Dia datangnya sudah terlambat, ibadah sudah selesai. Dan pemuda ini seperti kayak rada belagu gitu. Dia duduk di sebelah saya. Badannya besar ya, atletis lah ya. Tapi dia pakai tongkat, bawa tongkat 2 ya, Pi. Ya. Jadi dia ditopang dengan kedua tongkat. Dan saya lihat dia dalam keadaan lumpuh. Saya nggak berpikir bahwa dia hanya lumpuh, ternyata dia buta total ya. Butanya buta melek gitu. Nah, ternyata waktu dia duduk di sebelah saya, dia ngomong begini. Dia kan diantar sama temennya. Itu ada tempat katanya di sebelah Ibu Pendeta itu. Dia duduk di sebelah saya. Ya, kemudian saya tanya namanya siapa. Dia sebutkan, dan dia bukan anak Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dia mau, saya tanya, loh kamu terus mau ngapain ke sini? Ya. Saya mau didoakan, siapa tahu saya bisa disembuhkan. Gitu ngomongnya. Saya udah capek, Bu, katanya udah keliling-keliling berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, gitu. Saudara, waktu dia mengalami kebutaan itu 10 tahun dan dia lumpuh 15 tahun. Dan dia bukan anak Tuhan. Nah, pada waktu ibadah itu sudah selesai, kita kan mau ada ramah tamah. Kemudian salah satu dari mereka mengajak untuk kita berdoa karena kita akan makan bersama. Nah, setelah itu mereka mempersilahkan kami hamba Tuhan duluan. Saya bilang, saya dan suami saya katakan sama mereka, kalian aja duluan, nanti kami menyusul. Karena saya tertarik sama anak muda ini, gitu. Akhirnya saya tanya sama dia, kamu mau sembuh? Ya mau, tante, katanya dia bilang begitu. Saya udah capek berobat kemana-mana, biaya udah banyak yang saya keluarkan, orang tua saya, tapi nggak ada kesembuhan. Saya bilang, kalau kamu mau sembuh, kamu buka hati, terima Tuhan Yesus. Saya jelaskan sama dia bahwa Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen, tapi Tuhan Yesus adalah milik semua orang yang mau percaya kepada dia. Dan dia mau terima. Kemudian saya katakan begini, kamu datang ke tempat ini dengan tongkat, nanti kamu pulang tanpa tongkat. Masa sih tante gitu ngomongnya? Saya bilang, kamu percaya bahwa kamu pulang tanpa tongkat? Saya ya percaya nggak percaya tante, dia bilang begitu. Karena memang dia orangnya agak pintar ya, dan logikanya selalu bermain. Saya bilang, kamu lihat aja nanti Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu akan membuat kehebatan sama kamu. Asal kamu terima dengan hati yang terbuka, kamu tetap
berdoa dengan cara kamu, tapi bawa nama itu, kamu lihat perubahan terjadi. Dan kemudian saya bertindak dengan iman, katakan kepada anak muda ini, ayo sekarang berdiri, Tuhan sudah sembuhkan kamu. Masa sih, dia bilang, berdiri dalam nama Yesus. Berdiri loh. Saya senang banget berdiri, dilihat banyak orang berdiri. Kemudian kan saya nggak tahu kalau dia buta. Saya bilang, sekarang kamu putar ini meja makan ini. Meja makannya di mana? Katanya, Tante, di depan kamu. Loh, memang kamu nggak lihat? Aku buta. Oh, saya tanya, kamu butanya berapa lama? Udah 10 tahun kurang lebih ya, Pi? Lumpuhnya 15 tahun. Oke, kalau gitu kamu pegang ujung-ujung meja, kamu keliling supaya kuat kaki kamu. Dalam nama Yesus saya tepak-tepak. Ayo berjalan. Saya sumputin tongkatnya dan dia bisa ya, aku bisa, Tante bisa. Singkat cerita, saudara, bukan hanya kaki yang disembuhkan sama Tuhan, tapi matanya. Dia bilang begini, ada satu tangan bercahaya masuk ke kelopak mata saya dan mulai mengkorek-korek biji mata saya, dia katakan gitu. Dan saya mengalami sesuatu yang luar biasa ya, saya nggak pernah ngalamin gitu. Pada waktu itu terjadilah penglihatan saya kembali sempurna. Apakah itu yang namanya mujizat, Tante Helmi? Ya. Nah, puji Tuhan ya, setelah dia disembuhkan, berapa lama kemudian ya kita ketemu, kemudian dia mengambil keputusan untuk dia mau mengikut kami dalam pelayanan. Tante Helmi sama Om Yos, dia panggil Om, kemanapun Anda berdua berada, bolehkah saya mengikut di dalam pelayanan? Kami sudah mengarahkan dia. Boleh? Saya bilang, karena saya sudah bisa berjalan dan sudah bisa melihat. Saya bilang, tentu dalam pelayanan kamu harus rapih gitu. Karena kita ada beberapa pelayanan yang ada di instansi pemerintah dan berbagai tempat. Oke. Dan apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan untuk dia. Puji Tuhan, Tuhan pakai dia, Bapak Ibu. Jadi kesaksian di mana-mana. Sampai dia yang tadinya tangannya nggak kuat, ya kan? Dia bisa ngangkat ember dengan kakinya yang bisa berjalan begitu kuat. Itulah ya, kalau saya lihat cara Tuhan bekerja, dan dia sangat happy sekali sampai dia dipanggil di sana sini untuk menyaksikan. Kok bisa begini, kok bisa begitu? Saya bilang, itu karena Tuhan Yesus ya. Kamu bilang, Tuhan Yesus yang sembuhin saya. Gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi saya melihat bagaimana cara Tuhan mengasihi siapapun orangnya, dari latar belakang apapun, kalau mau datang kepada Tuhan Yesus, tentu dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang terbuka, dia pasti tolong. Saudara jangan takut, walaupun kita dalam keadaan bagaimanapun, orang di sekitar kita nggak bisa menolong kita, kita masih punya Tuhan. Panggil namanya, dia pasti menolong. Saya aja disembuhkan dari kanker yang mematikan. Apalagi saudara, sakit-sakit seperti apa, sebut sama Tuhan Yesus, panggil namanya, dia pasti menolong. Anak muda saja ditolong Tuhan, bukan hanya sekedar ditolong, tapi Tuhan jadikan dia menjadi berkat bagi banyak anak muda, dimenangkan oleh dia loh. Apalagi saudara. Jadi hidup ini harus bersyukur, jangan banyak bersungut-sungut. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau pelayanan anak muda ini seringkali kami jemput ya, itu jemaat, ada yang tinggal di Lembang, ada yang tinggal di mana? Di Padalarang ya. Nah, tinggalnya di ujung-ujung, kita harus jemput. Jadi kalau ibadah sorenya itu, kita kan ada ibadah. Nggak terlalu banyak sih orang-orangnya juga. Kita keluar udah jam 2 sudah keluar, atau jam 1 menjemput mereka. Nah, kemudian setelah ibadah kita pulangkan lagi. Jadi sampai rumah itu sekitar jam 1 lah. Jadi pergi siang, pulang pagi gitu. Dan itu setiap pelayanan. Jadi saya bersyukur kalau mobil kami yang sekarang kami pakai itu, dia bisa ngomong, dia banyak bercerita bagaimana banyak jiwa sudah
diangkut sama dia. Saya bersyukur sama Tuhan ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi di dalam masa-masa seperti ini, saya dan suami boleh bersukacitalah dalam pelayanan. Apapun yang terjadi, kalau Anda tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, apalagi di saat-saat seperti ini. Tuhan pasti tolong, oke? Tuhan aja menolong kita. Bless you. Dadah. Tuhan memberkati.